Kota Andara, tempat Alia tinggal, adalah kota yang penuh dengan kontras. Siang harinya riuh oleh klakson dan percakapan. Malamnya sunyi, tidak pernah benar-benar tenang. Di antara bangunan pencakar langit yang modern, masih berdiri beberapa struktur tua peninggalan era kolonial. Salah satunya adalah sebuah bangunan berkubah tembaga yang terlupakan, Perpustakaan Ardon. Orang-orang nyaris tidak menyadari keberadaan gedung itu. Tak ada papan nama mencolok, tidak pernah terlihat terbuka di siang hari, dan tak pernah disebut dalam peta kota. Namun, beberapa orang yang mengaku pernah berada di dalamnya menyebutnya sebagai perpustakaan tengah malam, tempat yang tidak bisa dicari, hanya bisa ditemukan. Alia duduk di kamar kontrakannya yang sempit, ditemani cahaya remang dari lampu belajar dan segelas kopi yang sudah dingin. Tumpukan buku dan catatan memenuhi meja belajarnya. Ia sudah menulis ulang skripsinya 5 kali. Penguji menolaknya setiap kali, menyebutnya idenya tidak cukup akademis karena terlalu puitis dan subjektif. Sore tadi ia sempat mempertimbangkan untuk menyerah pulang kampung, bekerja seadanya dan melupakan impian menjadi penulis. Tapi saat ia membuka salah satu buku sastra klasik pinjaman dari perpustakaan kampus, selembar kartu jatuh ke pangkuannya. Kartu itu halus seperti beledru, dengan tulisan emas yang nyaris menyala. Untukmu yang mencari jawaban, datanglah ke perpustakaan Ardon. Tepat tengah malam, jawabanmu menanti. Tak ada tanda siapapun pengirimnya, tidak ada alamat, tapi sesuatu dalam dirinya merasa diundang, ditarik oleh rasa penasaran dan mungkin harapan terakhir. Tepat pukul 23.55, Alia berdiri di depan bangunan tua itu. Kubah tembaganya tampak suram di bawah cahaya bulan. Tak ada satupun jendela yang menyala. Tapi anehnya, ia tak merasa takut. Saat jarum jam di pergelangan tangannya mencapai pukul 00, terdengar suara klik dan pintu kayu setinggi 4 meter itu terbuka perlahan dengan derit pelan. Udara hangat menyeruak keluar dari dalam. Alia melangkah masuk ke perpustakaan itu. Interior perpustakaan jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Rak-rak buku menjulang hingga langit-langit yang tak terlihat. Dinding-dinding dihiasi jam antik, masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda. Ada lorong bercabang dan di setiap sudut cahaya lilin menyala setiap saat Alia melintas. Namun yang paling ganjil adalah suara itu, bisikan lembut seperti ratusan orang membaca buku secara bersamaan. Sangat pelan, sangat serempak. Saat ia mendekati rak, ia menyadari bahwa suara itu berasal dari buku-buku sendiri. Mereka berbisik satu sama lain tentang kisah, tentang kemungkinan. Salah satu buku menarik perhatiannya. Sampulnya seperti kulit tua, dan judulnya tertulis dalam bahasa yang entah kenapa ia mengerti. Riwayat kehidupan yang terlupakan, Alia Arundhati. Tangannya gemetar saat membacanya. Isinya bukan fiksi, ini adalah kehidupannya. Mulai dari masa kecil kehilangan ayahnya,
mimpinya menulis sejak usia 9 tahun hingga semua kegagalannya saat ini. Namun, lebih dari itu, buku itu juga mencatat apa yang akan terjadi jika ia mengambil keputusan tertentu. Ia membaca bagian yang memperlihatkan hidup jika ia menyerah malam ini, bekerja sebagai staf administrasi, menikah, punya anak, namun setiap malam merasa hanya karena cerita-cerita yang ada dalam dirinya tak pernah ia tulis. Air matanya terjatuh ke halaman buku. Dari balik rak muncul sosok pria tua dengan jubah berwarna biru gelap berpola bintang. Sorot matanya seperti kilauan bulan di danau malam. Banyak yang datang ke sini saat putus asa, tapi hanya sedikit yang berani melihat hidup yang tak jadi mereka jalani. Kata pria itu, "Aku adalah penjaga Aktiva. Tugas kami bukan memberi nasihat, tapi menunjukkan kebenaran." Alia bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Apakah semua orang bisa datang ke sini? Penjaga itu hanya tersenyum, dan dia berkata bahwa perpustakaan ini hanya muncul bagi mereka yang benar-benar berada di persimpangan. Mereka yang bisa mengubah takdir dengan satu keputusan. Sang penjaga membawa Alia ke rak paling belakang. Rak yang tampak menyala samar. Buku-buku di rak itu tak berjudul. Ia menarik satu di antaranya. Saat dibuka, buku itu memperlihatkan kehidupan jika ia tetap menulis. Ada malam yang penuh air mata, kritik tajam, penolakan dari penerbit, tapi juga ada keberhasilan cerpennya dimuat di media besar. Bukunya dibaca ribuan orang, dan pada akhirnya seorang gadis yang menulis surat kepadanya. "Kak Alia, cerita kakak membuat aku tetap terus ingin hidup." Alia pun terkejut. Jam besar berdetak satu kali. Pintu utama terbuka perlahan. Penjaga berkata, "Perpustakaan ini tidak bisa kau kunjungi 2 kali, tapi kenangan tentangnya akan hidup di dalam kata-katamu jika kau memilih untuk menulisnya." Alia melangkah keluar, membawa satu hal yang tidak dibawanya saat ia masuk, yaitu keyakinan diri. Pagi harinya, Alia terbangun di kamarnya. Jantungnya berdegup cepat. Dalam hatinya, mimpi atau ilusi. Tapi di meja belajarnya ada satu buku catatan kosong yang belum pernah ia beli, dan pena yang tidak ia miliki. Di halaman pertamanya tertulis, cerita dimulai dari satu kata tulis. Ia menarik napas dalam dan menulis kalimat pertama dari cerita yang akan menyelamatkan hidupnya dan mungkin hidup orang lain juga. Kehidupan dipenuhi dengan pilihan, dan seringkali kita tidak tahu mana yang benar hingga jauh di kemudian hari. Tapi keberanian untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan kita adalah kunci menjadi diri sendiri. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah setiap pilihan membentuk jalan hidup kita. Masa depan tidak ditentukan, melainkan dibentuk. Jangan takut untuk mengikuti impianmu meskipun jalannya sulit. Pengetahuan dan kesadaran
adalah kekuatan. Hidup adalah tentang pilihan. Jalan sulit seringkali membawa kita pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.